Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan kali ini gue mau membahas laptop gaming yang juga ada beberapa penonton gue yang lumayan banyak nge-request, yaitu adalah Acer Nitro 5 2022. Dan yang mau gue bahas kali ini adalah dengan seri AN51558 yang isinya itu menggunakan RTX 3060 dan secara konfigurasi jujur aja gue cukup suka dengan laptop ini. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Ya, gue cukup happy dengan Acer Nitro 5 kali ini karena banyak perubahan besar dari segi desain. Masih dengan konsep laptop yang bulky, gue rasa di sini Acer Nitro itu memang dibikin ciri khasnya seperti ini gue rasa sama Acer ya. Jadi buat kalian yang pingin nyari desktop replacement tapi harganya nggak tinggi-tinggi banget, mau nyari laptop yang speknya tinggi aja gitu dan opsi upgrade-nya banyak, mungkin arahnya ke sana. Karena kalau kita ngelihat Predator, itu memang udah banyak yang jauh lebih compact. Tapi gue suka dengan beberapa perubahannya. Misalnya kayak engsel nih, yang sekarang bentuknya itu udah jauh lebih rigid lagi. Bahkan ini memang bener-bener rigid cuy. Kalau lu perhatiin ini saking rigidnya, dia tuh bener-bener susah banget buat goyang. Semisal gue goyang-goyangin laptopnya kayak gini, dia nggak bakalan goyang-goyang layarnya tuh. Jadi ini benar-benar solid banget untuk build quality-nya, terutama di bagian engselnya. Dan di sini juga untuk bahan kelihatan banget berasa kalau di sini tuh bahannya benar-benar di finishing dengan baik gitu untuk seri Nitro kali ini. Dimana kalau kita lihat seri-seri sebelumnya itu kan seri Nitro masih kelihatan yang plastiki banget. Tapi kali ini benar-benar kelasnya beda banget sih untuk Acer Nitro 5 2022. Jadi secara bentuk juga laptop ini udah jauh berbeda dari Nitro 5 yang sebelumnya ya. Bahkan dari covernya pun sekarang Acer nambahin beberapa detail gitu sih. Meskipun ya ini finishingnya nggak yang timbul, tapi benar-benar dikasih detailing yang cukup menarik. Jadi ada khasnya lah gitu untuk Acer Nitro seperti apa. Dimensi laptopnya ada di angka 36 x 27,1 x 2,59 cm dengan berat 2,5 kg. Ya, bisa dibilang laptop ini memang secara bobot bisa dibilang ini bukan yang ringan di 2,5 kg. Bahkan secara dimensi pun ketebalannya ada di 2,6 cm. Tapi ada beberapa alasan dari Acer Nitro ya, terutama untuk opsi upgrade yang dimana nanti gue akan jelasin. Kita akan lanjut dulu untuk ngebahas keyboardnya sedikit. Nah, keyboardnya ini dia full size ya. Untuk keycaps-nya itu dia nggak terlalu besar sebenarnya. Biasa aja ukurannya, tapi rapat-rapat banget gitu. Cuma di sini untuk raw key dia nggak dipapas ya, jadi nggak half size untuk raw key-nya. Dan di sini udah ada RGB juga. Untuk touchpad-nya sih di sini nggak lebar, menurut gue cenderung kecil, tapi gue nggak masalah mengingat ini adalah laptop gaming dan untuk dikliknya pun ini nggak kopong sih. Jadi secara build quality gue ngerasa sangat-sangat oke dengan Nitro 5 yang satu ini. Untuk I/O juga sebenarnya gue senang-senang aja karena dengan Acer Nitro kali ini udah ada Thunderbolt 4, abis itu juga ada 3 USB Type A yang dimana semuanya USB yang versi kencang semua, bahkan HDMI-nya itu adalah HDMI 2.1. Jadi semisal kalian pingin nambahin monitor lagi 4K 120Hz gitu, itu bisa banget. Jadi ini laptop ready sebenarnya semisal kalian mau jadiin desktop replacement, di rumah setupnya ada monitor yang bagus, resolusinya tinggi, itu bisa ditambahin lagi. Tapi kalau misalkan mau dibawa-bawa juga masih oke. Cuma mungkin yang perlu gue kritisi sedikit adalah soal penempatan. Karena di bagian belakang itu justru adalah area Thunderbolt. Padahal kabel kecil itu sebenarnya lebih efisien semisal ada di bagian samping. Paling nggak untuk kabel-kabel yang gede itu ditempatin di sebelah kiri lah paling nggak. Untuk layarnya ini punya resolusi 1080p dengan panel IPS 165Hz 3 ms, tapi untuk color gamutnya masih 45% NTSC. Bukan panel terbaik, tapi sekali lagi ini karena kelas Nitro yang incerannya emang sekedar untuk punya dukungan gaming. Jadi di sini juga udah ada Nvidia G-Sync. Sebenarnya Adaptive Sync sih, tapi di sini belum ada max switch-nya. Ini menyebabkan laptop ini kalau misalkan menggunakan baterai karena ada Adaptive Sync, ini baterainya bakalan jadi boros. Tapi tentu gue nggak pernah mempermasalahkan soal baterai di laptop gaming. Jadi akan lebih ideal memang laptop gaming itu semisal kita colok power adapternya terus. Ya, buat yang selalu komplain soal baterainya, nggak ada limiter apa segala macam, di zaman sekarang sebenarnya semisal baterainya udah 100% sekalipun dia nggak bakalan ngecharge, tapi mengalihkan fungsinya itu sebagai power supply atau power adapter. Dan itu memang dibutuhkan sama laptop gaming, terutama yang powernya besar. Karena jika menggunakan baterai justru kasihan komponennya. Kasihan hardware-nya, kasihan CPU-nya, kasihan GPU-nya. Yang dimana CPU sama GPU-nya ini udah makan ratusan watt, sementara baterai nggak bakalan bisa nampung daya segitu. Oke,
Spesifikasinya apa aja sih? Sebenarnya spesifikasinya ini mentok kanan, bisa dibilang ya. Hampir mentok kanan. CPU-nya pun hampir mentok kanan, GPU-nya juga powernya bahkan mentok kanan. Speknya itu menggunakan Intel Core i7 12700H dengan RTX 3060 laptop GPU. RAM-nya udah pakai DDR5, 16GB, 4800 MHz tapi single channel. Ada NVMe PCIe Gen 4 SSD 512GB, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.2, SD webcam, include juga dengan Windows 11 plus Office Home Student 2021. Opsi upgrade-nya di sini sangat menarik ya, karena selain ada 2 slot M.2 NVMe, ini juga tersedia slot SATA untuk SSD ataupun hard disk 2,5 inch. Jadi disinilah penyebab form factor dari Nitro masih tetap bongsor ya, karena masih ada SATA 2,5 inch juga. Lalu untuk RTX 3060-nya, ini TGP-nya 140 watt. Iya, gede banget. Kali ini Acer cukup berani sih ngasih tuning yang maksimal pada komponennya meski ini adalah seri Nitro. Untuk utilitiesnya di sini ada Nitro Sense seperti biasa. Kalian di sini bisa customize untuk fan control, jadi bisa manual, bisa juga otomatis, bisa juga langsung ke kecepatan maksimum. Lalu seperti biasa ada beberapa profile power yang bisa kita setting seperti quiet, default dan juga performance. Kalau kalian perhatiin di sini bagian settingnya itu memang belum ada max switch sama sekali ya. Jadi memang belum mendukung untuk itu. Oke, sekarang kita bahas aja performance-nya dari Acer Nitro 5 AN51558 ini. Kira-kira performance-nya seperti apa? Seperti biasa kita akan mulai dari Cinebench R15 terlebih dahulu. Untuk single core di sini mendapatkan angka 256 dan juga untuk multicore-nya saat running pertama kali ada di 2756. Kalau kita cek konsistensinya ke running kedua dan seterusnya, itu di running ketiga sempat mengalami penurunan ke 2400-an. Yang dimana ini sebabnya adalah dari power limit dan juga dari suhu tentunya ya. Nanti gue akan bahas suhunya gimana. Konsistennya sih sebenarnya ada di sekitar 2400-an. Lalu untuk Cinebench R20 running pertama ini ada di 6198, hampir 6200. Lalu ketika gue running kedua itu dia langsung drop di 5700-an. Di sini nampaknya memang cooling kelihatannya sejauh ini ya, sejauh penglihatan ini nampaknya kelihatannya cooling itu bakalan lebih fokus untuk ke GPU-nya. Jadi untuk power limit dari CPU-nya sendiri dia nggak bisa mempertahankan turbo boost yang panjang. Makanya kalau kalian lihat di sini skornya untuk running selanjutnya itu ada di sekitar 5700, 5600. Cuma itu nggak bikin productivity bermasalah sebenarnya ya. Jadi semisal kalian mau editing di Blender gitu, kalau kalian animator atau bahkan editing video semisal di Adobe, itu playback nggak ada yang masalah sebenarnya. Playback lancar-lancar aja, oke-oke aja, karena otomatis juga kebantu juga sama RTX 3060-nya. Jadi semisal kalian mau editing dengan RAW 4K sekalipun, habis itu layarnya numpuk-numpuk, jelas udah sangat-sangat aman. Diajak ekspor lagi atau encoding ke preset YouTube 4K. Project video berdurasi 2 menit 29 detik ini beres diekspor dengan waktu 1 menit 16 detik aja. Lalu untuk GPU-nya nih ya, RTX 3060 140 watt di 3D Mark Firestrike itu mendapatkan graphics score di angka 22.178. Ya, tentu ini performa yang tinggi ya, karena memang tadi gue udah jelasin kalau TGP-nya itu ada di angka 140 watt. Lalu untuk 3D Mark Time Spy juga punya skor yang bagus. Graphics score-nya itu ada di angka 8790. Lalu gue juga ngecek 3D Mark Port Royal dan hasilnya ternyata bener aja cukup memuaskan, ada di angka 5122. Layar 165Hz ini juga dengan RTX 3060 udah bisa diajak gaming kompetitif seperti Valorant dengan FPS yang tumpah-tumpah ya. Jadi udah support banget nih, karena FPS-nya bisa sampai 340 dengan 1% minimum yang bahkan masih di atas refresh rate-nya. Tapi bagaimana dengan game AAA-nya? Gue coba cek lewat game Deathloop dulu nih dengan preset Ultra. Di sini gue menggunakan FSR 2.0. Rata-rata FPS yang gue dapetin ada di angka 83 dengan 1% minimumnya di angka 46. Ini juga masih sangat-sangat baik. Lalu selanjutnya adalah di Death Stranding. Death Stranding ini rata-rata FPS-nya adalah 103 ya. Jadi sangat-sangat tinggi ternyata RTX 3060 140 watt ini. Nggak kebayang juga sih sama gue tadinya. 1% minimumnya itu ada di angka 70. Horizon Zero Dawn dengan DLSS Quality dan presetnya ini Ultimate, rata-rata FPS yang bisa didapetin di game ini adalah 75. Dan 1% minimumnya ada di angka 55. Masih menunjukkan performance yang juga lagi-lagi baik, meskipun di sini DDR5-nya masih single channel ya. Far Cry 6 menggunakan Ray Tracing, preset Ultra juga, dan di sini menggunakan FSR Ultra Quality. Rata-rata FPS yang gue dapetin ada di angka 68 dengan 1% minimum di 51. Sejauh ini memang RAM DDR5 meskipun dengan single channel, masih menunjukkan performa yang baik dan minim stuttering ya, sehingga 1
1% minimum FPS-nya juga masih oke-oke aja. Lalu Shadow of the Tomb Raider rata-rata FPS yang gue dapetin di sini ada di angka 79 dengan DLSS quality, dan di sini preset yang gue gunakan itu adalah highest ya. Tambahan juga sedikit karena ini laptop menggunakan RAM DDR5. Sebenarnya RAM DDR5 itu kalau satu keping sebenarnya masih tetap single channel hitungannya, tapi di sini dia punya bus yang berbeda dari DDR4. Ini info tambahan aja. Jadi memang CPU Z dulu ngebacanya itu adalah dual channel untuk satu kepingnya. Padahal sebenarnya yang aslinya itu adalah busnya ada 2 kali 32 bit. Sementara untuk DDR4 itu terbacanya kalau single channel adalah 1 kali 64 bit. Di situ perbedaan antara DDR4 dan DDR5 ya. Suhu saat bermain game untuk CPU juga kelihatan aman di sini. Nampaknya P-Core dan E-Core bekerja dengan baik. Bisa dilihat kalau suhunya setelah masuk di 90 derajat dia bakalan anteng banget di 70-an. Lalu RTX 3060 140 Watt ini pun bisa ditangani dengan sangat baik di Nitro 5 ini. Dengan jalanin game, suhu masih bisa ada di sekitar 70 derajat aja. Tapi untuk CPU, ini sebenarnya berbeda ketika dipakai 3D render, karena P-Core dan E-Core bakalan nge-push banget. Menyebabkan suhunya itu bakalan tembus 95 derajat ke atas, bahkan ini konsisten, jadi nggak turun lagi ke 70 gitu. Jadi seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau laptop ini memang coolingnya bakalan diterobos fokusnya ke GPU. Karena ya GPU-nya punya TGP yang gede banget di 140 Watt. Jadi harus difokuskan ke situ. Dan itu wajar-wajar aja sih, mengingat laptop ini memang adalah laptop gaming yang difokuskan untuk gaming juga. Bukan lebih ke productivity, karena dari layarnya sendiri pun ini udah layar yang memang gaming banget. Secara color gamut memang kurang, tapi fitur-fitur gamingnya kayak adaptive sync, habis itu juga response time yang kecil dan juga refresh rate yang tinggi itu udah didukung di laptop ini. Bahkan disediain HDMI 2.1, dimana kalau membutuhkan layar yang lebih bagus lagi, layar eksternal, itu udah support. Nah, yang terakhir seperti biasa gue akan bahas SSD-nya. Ini NVMe Gen 4 yang bagus dari Micron, dan di sini bukan NVMe Gen 4 yang di nerf ya. Kecepatannya itu bisa sampai 6,5 GB per second. Jadi gue salut juga sama Acer Nitro 5 nggak menggunakan SSD yang abal-abal di laptop ini. Oke, terakhir kita ngebahas soal harga dan juga kesimpulan dari Acer Nitro 5 2022 atau dengan seri AN51558 ini. Untuk harganya yang menggunakan RTX 3060 ini adalah di Rp21.999.000. Tapi sebenarnya juga ada versi yang menggunakan RTX 3050. Itu harganya ada di angka Rp19.999.000, tapi katanya lagi diskon jadi Rp17.999.000. Seperti biasa harusnya di marketplace bisa nemu lebih murah atau bisa manfaatin voucher cashback yang ada. Jadi pinter-pinter aja kalian nyari, yang penting pastiin garansinya garansi resmi dari Acer Indonesia. Oke? Dan menurut gue sendiri untuk laptop yang menggunakan platform DDR5 ini adalah harga yang sangat-sangat baik dari Acer. Seperti yang kita tahu lah, kalau laptop yang udah pakai DDR5 itu biasanya harganya tinggi banget. Bahkan ya dengan harga 17 juta sampai dengan 18 juta, itu kalian udah bisa dapetin laptop dengan platform DDR5, jadi CPU-nya juga jalannya full power, full optimize gitu ya, dengan harga yang masih bisa dibilang terjangkau. Dan untuk versi yang gue tes ini sendiri yang menggunakan RTX 3060, gue cukup senang sama Acer karena kali ini Acer berani ngasih TGP yang tinggi ya, bahkan dia berani ngasih konfigurasi DDR5 di seri Nitro-nya dan tetap bisa ngasih harga yang sangat-sangat kompetitif untuk di jajaran laptop gaming yang udah berani pakai DDR5 juga. Karena ya RAM DDR5 ini memang harganya mahal banget sebenarnya. Untuk RAM yang 16 GB-nya aja itu sebenarnya bisa dapat 32 GB kalau di DDR4 dan bahkan itu udah dual channel. Jadi lu bayangin aja deh ya. Dan untuk konfigurasinya bahkan untuk desainnya juga gue suka ya, paling hal-hal minor aja seperti penempatan di I/O ya kan. Habis itu juga soal belum adanya MAX switch di bagian layarnya, tapi termaafkan karena HDMI-nya itu udah HDMI 2.1. Jadi kalau mau dijadiin desktop replacement juga, kalau misalkan kita pakai monitor yang bagus di setup kita, itu bisa jadi desktop replacement yang sangat-sangat oke, karena untuk komponennya sendiri ini semuanya full power. Dan paling terakhir ya soal fokus dari suhunya sih, mungkin yang bisa di-balancing lagi sama Acer sebenarnya biar CPU-nya itu performanya itu jauh lebih konsisten lagi. Oke, gue rasa segitu aja untuk pembahasan gue kali ini mengenai Acer Nitro 5 2022 atau dengan seri AN51558. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.